para petani melaksanakan pertanian, budidaya pertanian dalam konsep mendapatkan keuntungan. Ya, dihafal, pahami, ini menurut Sitohir. Kita akan bandingkan menurut tetangga dia. Menurut MUHA tahun 2001, usaha tani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian. Dari beberapa definisi dua orang ahli mengatakan, ya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan usaha tani adalah usaha yang dilakukan oleh petani dalam memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan teknologi, tenaga kerja, modal, yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usaha tani. Jadi kesimpulannya katakan ini usaha tani bagaimana memperoleh pendapatan, keuntungan dengan menggunakan teknologi, tenaga kerja dan modal untuk membiayai dalam kegiatan usaha tani dan sebagainya. Nah, ada beberapa ruang lingkup usaha tani. Ruang lingkup usaha tani dikatakan dari tunggal usaha tani. Yang pertama, siapa itu manusia? Manusia. Kita Pak, manusia itu kita. Kenapa manusia yang paling pertama? Di sini dikatakan kenapa manusia? Karena dalam aktivitas pengelolaan usaha tani itu semua dikelola oleh manusia. Meskipun Anda menggunakan teknologi yang mengoperasikan siapa? Manusia. Yang mengendalikan siapa? Manusia. Jadi tritunggal yang pertama dalam ruang lingkup usaha tani adalah manusia. Yang kedua, ruang lingkup dari usaha tani adalah tanah atau lahan. Nah, lahan merupakan sumber daya alam fisik yang mempunyai peran penting. Segala kehidupan manusia yang diperlukan semua berhubungan dengan tanah. Ada yang beristirahat dan bekerja pasti di atas tanah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah. Yang pertama, topografi. Nah, dalam ruang lingkup pertanian topografi ini bagaimana kita melihat struktur tempat lahan yang akan kita budidayakan. Kemiringan, ketinggian, kerendahan, perbukitan, dan itulah topografi. Selanjutnya, irigasi dan drainase. Nah, ini berhubungan dengan air. Jadi setiap tanah yang baik pasti tidak punya satunya memiliki drainase atau aliran air yang cukup untuk tanaman, untuk tanah. Ya. Karena meskipun kita tidak memberikan pupuk, tidak memberikan unsur hara di dalam tanah, tanah itu sudah memiliki unsur haranya tersendiri. Tapi dengan bantuan air untuk mengelolanya atau menguraikannya ke tanaman yang akan ditanam. Jadi kalau contohnya Anda mau tanam sebuah tanaman, Anda sudah punya lahan, tapi Anda lihat sumber air jauh, Anda harus mengantisipasinya dulu. Kedalaman tanah. Kedalaman tanah ini juga penting untuk tanaman. Kenapa? Ada beberapa tanaman yang akar tunggal dan akar selabu. Nah, selanjutnya tekstur bawah tanah. Kamu udah belajar di ilmu tanah? Ini umum aja. Jadi tanah itu kan ada tanah pasir, tanah debu, tanah liat. Ya. Tanah pasir, ya. Tanah debu. Tanah debu ini sama konsepnya seperti dia terlihat tapi ada. Bukan setan. Dia terlihat tapi ada. Sama halnya seperti suara ini. Kita nggak nampak di sini ada pasir, tapi kalau disapu kulit itu tanah pasir. Tanah pasir ini kalau contohnya Anda mau lihat lagi, kita ambil sebuah tanah hasil matahari kilat-kilat, itu tanah pasir. Tanah debu. Tanah debu. Itu kilat-kilat itu tanah debu. Dia menempel pada tanah. Tapi biasanya itu merupakan oleh angin di bawah oleh arus sini. Sedangkan tanah liat, ada yang belum pernah lihat tanah liat? Tanah liat ini menggabungkan pasir dan debu, lengket sekali. Ada juga mengatakan bagus untuk menanam tanaman di tanah liat, ada juga mengatakan tidak, karena pergerakan tanah terbatas, ada.
Jadi kembali ke bagaimana ataupun jenis budidaya tanaman yang akan Anda tanam. Nah, kesuburan tanah, pH tanah, ya, pH tanah, suhu kelembapan. Nah, kalau dalam pertanian pH tanah itu 4 sampai 8. pH tanah ini asam atau basa sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya, Pak? Itu biasanya ada pH tembak. Kalau dalam sebuah ruangan ini kita menanam, untuk mengetahui pH tanahnya, Anda ukur di ujung ini, ujung itu, dan di tengah. Digabungkan berapa sih pH-nya? Disimpulkan berarti pH tanahnya sekian. Ada juga yang dikatakan ada pH tanah yang pas di 4, ada juga yang biasanya sudah dekat 7, yang 7,0. Kembali ke tanaman masing-masing. Selanjutnya, resiko kebanjiran ini sama halnya dengan bagaimana kita mengelola irigasi atau drainase tadi. Ya. Kalau tidak ada irigasi, tanaman ataupun tanah tergenang. Ya. Tadi saya katakan tanah itu harus dekat dengan air. Nah, tapi air yang mengalir, bukan air yang tergenang. Tidak semua tanaman suka dengan tanaman dengan tanah yang airnya tergenang. Dapat mengakibatkan busuk akar, busuk batang, dan kalau sudah busuk akar, busuk batang. Jadi kesimpulannya jenis keadaan tanah cukup besar pengaruhnya atas cara bertanam, ya, atas waktu pengolahan tanah, cara mengelola tanah, dan cara membentuk tanah. Jadi ini yang kedua. Yang pertama jawab manusia. Yang kedua yang terakhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang ketiga apa? Perhitungan yang ketiga ini tanaman atau hewan. Ingat, pertanyaan itu bukan hanya tentang tanaman, rekan-rekan. Pertanyaan itu bukan cuma tentang tanaman, tumbuhan dan hewan. Di sini dikatakan tritunggal yang ketiga memiliki usahakan yang ketiga ini tanaman hewan. Kita sudah bahas manusia, kita sudah bahas tempatnya, dan sekarang hewan atau tanaman. Nah, ini terbagi atas 3. Tanaman dan hewan ini terbagi atas 3. Pertama, agrokompleks. Dalam pola usaha tani di Indonesia secara umum dilakukan secara terintegrasi antara pertanian, perikanan, dan peternakan. Umumnya petani di Indonesia selain bercocok tanam ataupun mereka juga memiliki ternak atau ikan yang berjalan. Nah, agrokompleks ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bentuk usaha tani contohnya saya punya sawah. Dan Islam kan? Saya punya sawah. Kalau mau maksimal, berarti saya termasuk pelaku usaha agrokompleks. Itu dia. Ada dua-dua. Ada pertanyaannya, ada peternakannya. Itu dikatakan agrokompleks. Ya, ada serakah sedikit, tapi sedikit saja. Karena juga usaha tani semakin keuntungan. Itu agrokompleks. Saya membudidayakan tanaman padi, saya berternak tanaman saya berternak hewan juga. Contohnya, tapi yang menghasilkan. Ini beda konsepnya. Saya ternak anjing pitbull itu tidak termasuk, tapi itu hobi. Sedangkan yang dimaksud dengan peternakan ini yang menghasilkan. Saya ternak dia, saya mau jual. Bukan saya ternak sebuah kucing, angkora dan lain-lain. Itu saya tidak katakan agrokompleks, tidak. Karena itu tidak menghasilkan, justru membantu pengelolaan Anda. Iya ya, itu perbedaannya. Jangan cuma karena saya katakan ini berarti Pak, kalau saya punya tanaman cabai, saya punya di rumah kucing, berarti kucing angkora. Apakah saya dikatakan agrokompleks? Tidak, kecuali kalau mau Anda jual. Tapi kalau hanya pelihara, tidak. Yang kedua, tumpang sari. Bentuk penanaman campuran berupa pelibatan berjenis atau tanaman pada satu area. Tumpang sari. Nah, ini biasanya terjadi pada sebuah lahan. Dan contohnya dalam satu lahan ini dia tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja. Ya, contohnya kita mau menanam tanaman hortikultura. Tahu tanaman hortikultura, sayur-sayuran. Ya. Mungkin dia tanam di sini kangkung. Di sebelahnya dia tanam bayam. Di sebelahnya dia tanam apa sih sayur? Kacang panjang. Nah, itu kan termasuk dalam
hortikultura. Tadi disampaikan rekan Anda kacang panjang itu termasuk tanaman pangan. Perbedaannya apa? Perbedaannya pertama, kalau tanaman hortikultura itu lebih cepat panen dan cepat rusak. Sedangkan tanaman pangan lebih lama sedikit panen dan membeli dan membuat para petani lebih intensif merawatnya. Protein dari kedua jenis ini, tanaman pangan lebih besar proteinnya daripada hortikultura. Saya gabung dengan Tumpang Sari. Jadi dalam sebuah ruang lingkup tanaman ini, tanah ini, ada beberapa jenis tanaman di dalamnya. Itu dikatakan Tumpang Sari. Ya, Tumpang Sari. Jadi dia bukan cuma hanya menanam kangkung, dia tanam cabai, dia tanam jagung, dia tanam itu kacang panjang. Yang terakhir, poliintegrasi tanaman. Di mana kegiatan usaha ini melakukan kegiatan usaha tani pertanian dan usaha tani peternakan. Seperti apa? Bagaimana memadukan pertanian dan peternakan? Tadi kan yang pertama dia dua-dua tapi dengan lokasi yang berbeda. Yang kedua Tumpang Sari hanya pertanian saja. Ataupun tadi bisa dikatakan kalau peternakan dia pelihara babi, dia pelihara ikan, dia pelihara kambing, itu peternakan aja. Sedangkan yang ketiga adanya poliintegrasi tanaman. Dia kegiatan usaha yang memadukan pertanian dan peternakan jadi satu. Saya kasih tahu dulu. Nah, poliintegrasi tanaman ini, ya bagaimana kita membudidayakan tanaman sekaligus membudidayakan hewan. Anda sudah pernah dengar kampung laut, kampung air? Seorang usaha tani, pelaku usaha tani membudidayakan kampung air di dalam semua area sudah pasti menggunakan air, karena itu kampung air. Nah, biasanya pelaku usaha tani di dalam air ini pasti memelihara itu tahu. Nah, itu dikatakan poliintegrasi tanaman. Ya, ada keuntungan di dalamnya. Ya, tanaman membutuhkan kotoran ikan sebagai usahaannya. Ikan membutuhkan akar tanaman itu sebagai plankton sebagai makanannya. Ya, dalam satu area itu terdapat dua jenis langsung dan itu pertanian dan peternakan. Ada lagi itu kalau contohnya di kolam lele dia pelihara eceng gondok, ya kan? Ada pertaniannya, ya. Ada peternakannya, double kill. Jadi itu poliintegrasi tanaman, ya. Nah, klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani ada empat. Yang pertama usaha tani perorangan. Usaha tani perorangan ini saya bosnya, saya pegawainya, modal dari saya untung, saya rugi, saya mati, saya bukan Anda. Itu usaha tani perorangan. Sedangkan dikatakan usaha tani kolektif dan kerjasama itu sama-sama kita ya. Gak mau. Jadi kerjasama kolektif, ada yang kerjasama dua orang atau lebih dalam melaksanakan usaha. Selanjutnya bentuk perusahaan intelektual atau peer, ada yang kerjasama yang saling menguntungkan. Saya punya perusahaan, Anda punya perusahaan, punya. Keuntungannya sama rata. Perbedaannya dengan usaha kolektif kerjasama itu individual. Kalau kerjasama kolektif ini itu perorangan. Saya, dia perorangan. Sedangkan bentuk perusahaan intelektual atau peer, kita punya perusahaan masing-masing dan punya manajemen masing-masing. Dan saya menguntungkan. Ada bedanya ya, dia ada kata hampir sama, tapi perbedaannya saya tidak punya perusahaan di nomor 2, tapi di nomor 3 saya punya perusahaan masing-masing. Saya sudah ada manajemennya. Sedangkan perorangan yang tadi mati, gitu. Tapi kalau perusahaan saya sudah punya backup manajemen di dalamnya. Perusahaan, biasanya perusahaan tidak kerjasama yang saling menguntungkan. Sama halnya kalau contohnya di dunia manajemen tanam saham. Saya mau saham di usaha ini. Dari mana Pak? Dari perusahaan ini. Nah, selanjutnya usaha tani kooperatif. Dia keseluruhan hasil produksi dikuasai oleh sebuah kelompok usaha tani. Nah, di sini usaha tani kooperatif ini, di mana kita hanya sebagai pelaku ataupun pekerja. Yang kita dapatkan di situ bukan hasil
yang bekerja, ada dikatakan ini pelaku usaha tani, ya usaha tani, atau lebih recehnya gini, saya sebagai pelaku usaha tani di 4 orang, saya dibayar dengan gaji. Jadi boleh dikatakan hanya mendapatkan hasilnya, tapi juga bisa dikatakan hanya mendapatkan upah atau gaji dalam pelaksanaan usaha tani. Ya. Usaha tani menurut sebetulnya usaha tani khusus, walaupun usaha tani yang berfokus pada satu cabang saja pertanian atau peternakan. Ya. Dia melakukan usaha tani satu jenis saja, tanaman, hewan, tidak dicampur. Ya. Yang kedua, usaha tani tidak khusus. Ya. Melakukan usaha tani dengan banyak jenis, seperti usaha tani pertanian hari ini, beberapa bulan lagi peternakan, beberapa bulan lagi pertanian dan lain-lain. Biasanya pelaku usaha tani tidak khusus ini terjadi karena pasar, permintaan masyarakat pada pertanian. Ya. Kalau contohnya di akhir kalau presiden meningkat di akhir tahun kita butuh bego, tiba-tiba pada untuk apa? Yang tadinya jadi sawah, dia tinggalkan pagi dia untuk apa? Beli untuk kami bawa semua bekerja. Yang penting pada saat 12 pada saat sudah selesai bulan 12, dia tengok ini tanaman cabai digunakan pada saat lebaran. Oh, saya tidak lagi anak cabai. Jadi usaha tani tidak khusus, yang memiliki banyak usaha. Sedangkan usaha tani campuran, bahasa bela-bela kita bayar dia melakukan usaha tani peternakan, dia melakukan usaha pertanian, melakukan usaha pertanian tanpa ada dasar sama sekali. Suka-suka dia, dia lakukan. Dia mau sekarang menanam cabai, oke. Belum panen cabai, dia tiba-tiba melihara ayam jadi. Belum panen ayam foto, tiba-tiba menanam jamu jadi. Nah, itu dikatakan usaha tani campuran. Jadi perbedaan usaha tani khusus hanya satu jenis saja. Usaha tani tidak khusus, dia merubah-rubah tapi dengan dasar permintaan pasar, ya. Tapi satu jenis saja, satu jenis. Sedangkan kalau usaha tani campuran belum selesai usaha tani si A, dia langsung beli. Belum selesai si A dan B, dia naik si C, dan seterusnya. Jadi lah bergolong campuran. Itu usaha tani campuran. Nah, usaha tani menurut ini. Tadi sudah saya bahas tentang kedua. Usaha tani tanaman pangan. Tanaman pangan ini itu tanaman yang memiliki karbohidrat atau nutrisi yang tinggi dari hasil panen mereka. Dan dibagi atas 3 bagian: biji-bijian, umbi-umbian, apa? Kacang-kacang. Jangan ngomong biji-bijian, umbi-umbian dan kacang-kacang. Itu tanaman pangan. Sedangkan tanaman perkebunan, ini saya tambah lagi, tanaman pangan ini kurang lebih dari masa panennya 90 hari dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan tanaman perkebunan ini bertahun-tahun, seperti kelapa dan yang musim atau meningkat tua, itu tanaman tahunan, itu tanaman tahunan. Tapi dalam konteks tanaman tahunan ini bukan pada saat dipanen. Kalau tanaman pangan tadi, ya kalau tanaman pangan dipanen selesai. Sedangkan tanaman perkebunan dipanen masih ada tahun depan lagi. Tapi sama lagi lah, masih ada tahun depan lagi. Tidak langsung terbang. Tanaman usaha tani hortikultura seperti yang saya katakan tadi, sayur-sayuran, buah-buahan. Tanaman ini, jadi tanaman ini tanaman yang tidak bisa disimpan lama karena cepat rusak. Ya, cepat rusak dan cepat panen. Itu paling lama biasanya sekitar 30-40 hari untuk dijual. Dia ini tanaman paling cepat dipanen, cepat ditanam, gampang dipelihara, tapi tidak cepat tidak bisa lama dipertahankan. Anda sudah panen, mau tunggu 1 minggu lagi sayur itu sudah layu. Bisa. Sedangkan tanaman pangan masih bisa.
lagi perkebunan, mau sekarang ada panen buat bulan depan ada makan, yang penting disimpan jangan. Ini sayur, hanya mau simpan sebagaimana pun dia tetap tidak baik lagi. Itu perbedaannya. Usahakan campuran tanam dagang, kayak dia tanam perkebunan, usahakan beternak dan bertani. Seperti saya katakan sebelumnya, usaha tani yang melakukan peternakan, melakukan pertanian untuk mendapatkan hasil yang lebih dan mendapatkan keuntungan dari usaha tani. Mungkin di sini ada mulai berkali-kali perhatian saya harus melakukan ini. Makanya saya bilang kita enak belajar usaha tani karena secara tidak langsung kita sudah tahu sebelumnya. Ini saya cuma meluruskan aja supaya berjalan yang benar, jangan berjalan yang lain. Mungkin setelah ini saya katakan seperti semester-semester senior ada sebelumnya, mereka belajar usaha tani, mereka melaksanakannya, mereka sudah paham. Saya pikir tadi sedikit. Terima kasih. Usaha tani menurut pelaku juga masalah paling terakhir. Usaha tani subsisten, tingkat statis. Ini apabila bertujuan sebenarnya mencukupi kebutuhan petani sendiri. Ini sama halnya dengan klasifikasi ataupun pengertian dari ekonomi pertanian, memenuhi kebutuhan sendiri. Itu subsisten, tingkat statis. Saya berbudidaya tanaman, saya jual, cukup kali modal informasi terus. Sedangkan usaha tani komersial tingkat dinamis. Apabila didorong oleh kimia untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, biasanya usaha tani komersial ini, ya, itu biasanya usaha tani campuran tadi. Dia beternak, dia bertani, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia tidak hanya mengharapkan satu komoditi saja. Ya. Dia ataupun oke lah, dia pertanian saja, tapi dari jenis pertaniannya itu banyak jenis tanaman yang dia tanam. Mungkin dari hortikultura, pangan, perkebunan. Jadi selesai panen hortikultura, panen pangan. Sudah selesai panen, panen tahunan. Oke, nanam lagi hortikultura dari jenis selanjutnya. Yang pertama kali tingkat statis hanya mencukupi diri sendiri. Yang kedua komersial itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia sudah untung menjual tanaman cabai, tapi untung lagi. Ya kalau ada sedikit ratus soal uang, bagaimana lagi? Semua butuh uang. Itu dikatakan usaha tani komersial atau tingkat dinamis. Sedangkan yang terakhir tingkat transisi. Ya, tingkat transisi ini peralihan antara tingkat statis dan dinamis. Tadi saya melakukan usaha tani hanya untuk kebutuhan saya sendiri. Tiba-tiba saya tanya kakak beli mobil, benar ini. Kalau saya menanam cabai, tidak pelihara kambing dan lembu, tidak dapat dipakai. Jadi dia melakukan usaha tani sampingan, menambah usaha tani yang lain beternak. Jadi campuran. Kemudian dari yang tadinya dia statis, tiba-tiba ke dinamis. Jadi perbedaan juga tadi, pertama statis, dinamis, dan tingkat transisi campuran. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kalian sudah melakukan ini. Saya membantu orang tua di pagi, tanamkan supaya bisa beli motor dari Honda, Pak, cewek kan mampu. Saya bantu orang tua, panen apa dia beli ekor 15 plus. Kan itu, usahakan komersial. Tapi kalau secara tidak langsung, ya, jadi secara tidak langsung kalau supaya orang tua, kenapa rajin dia Pak, saya usahakan komersial. Anda kan tidak mengatakan bahwa supaya saya diberikan uang lebih supaya bertunggal, tapi Anda bisa pakai kenapa Anda rajin sekali membantu mampu dia bahwa saya seorang usahawan komersial. Keren anak saya. Padahal dia nggak tahu definisi usaha tadi ini. Cepat keuntungan lebih. Nah, jadi biasanya pendulu menggunakan kata-kata demikian. Jadi kan komersial. Luar biasa, substansi iya, substansi. Tapi lah hari-hari ini substansi komersial iya, tapi hari ini. Nah, transisi, yang betul bahwa berlari kepada pakai. Jadi bisa Anda menggunakan kalimat-kalimat begini, misalnya kita ngomong di keluarga
antara disuruh dia. Kalau kedua ya udah. Seperti yang bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Karena luar biasa ini berpendidikan. Ada pertanyaan? Saya lanjut nih. Boleh saya tanya? Itu rekan-rekan soal usaha ini kita sebutnya ya karakteristiknya, definisinya. Jadi saya katakan di awal saya sudah kasih pantul kemarin kan. Usaha tadi kasih. Kalau Anda serius, kalau Anda benar-benar ingin memahaminya secara detail. Kan sudah kalau saya sudah bilang dari awal, apabila nanti pada saat akhir semester kita akan jalan-jalan ke kelompok-kelompok usaha yang ada di Kota Montessori. Belum ya? Maafkan saya. Jadi saya sampaikan, berarti kelas 2, kelas 2. Nah, jadi saya katakan mungkin dari semester nanti jika Tuhan menolong yang lebih kita akan berkunjung ke kelompok-kelompok usaha. Maksudnya sebenarnya saya katakan sebenarnya ini kan prakteknya